Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia, dan di video kali ini kita akan mereview salah satu layanan penyedia hosting yang ada di Indonesia. Nah, saya yakin video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari layanan hosting untuk aplikasi web teman-teman semuanya. Nah, jadi layanan hosting yang akan kita review pada video kali ini adalah Hostinger. Nah, jadi ada beberapa aspek yang akan coba kita review pada video kali ini, yaitu nanti kita akan mereview untuk kecepatan hosting dari Hostinger. Kemudian yang kedua, kita akan review untuk fitur-fitur apa saja yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kita akan coba lihat untuk harga paketnya. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk mereview dari ketiga aspek ini, yaitu kecepatan, kemudian fitur, dan harga dari Hostinger, kita akan coba lihat sekilas tentang Hostinger ini. Nah, jadi teman-teman bisa buka akun LinkedIn-nya Hostinger, yaitu Hostinger International. Di sini keterangannya adalah layanan dan teknologi informasi. Nah, Hostinger ini kantor pusatnya ada di kota Kaunas. Jadi kota Kaunas ini adalah salah satu kota yang ada di Lituania. Lalu kalau kita lihat di bagian tentang kami, di sini dijelaskan Hostinger ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan hosting. Oke, di sini ada keterangan web hosting provider ya. Jadi Hostinger ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan hosting. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di bagian bawahnya, Hostinger itu berlokasi di Lituania, ini adalah kantor pusatnya. Kemudian ada di berbagai negara juga, contohnya ada di Indonesia, ada di Brazil, Ukraina, dan Siprus. Lalu kalau kita lihat lagi di bawah, di sini teman-teman bisa baca untuk visi dan misinya ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, nah ini adalah websitenya, hostinger.com. Ini untuk Hostinger globalnya, tetapi ada juga untuk khusus untuk website di Indonesia, yaitu hostinger.co.id. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian ini didirikan sejak tahun 2004, jadi sudah sangat lama sekali Hostinger ini. Berdiri sejak tahun 2004, itu artinya bisa dipastikan Hostinger ini adalah salah satu perusahaan penyedia layanan hosting yang sudah sangat berpengalaman. Kemudian spesialisasinya adalah untuk penyedia web hosting, VPS server, dan domain registration. Jadi teman-teman bisa langsung saja untuk mengunjungi websitenya, yaitu di hostinger.com untuk Hostinger global dan hostinger.co.id untuk Hostinger di Indonesia. Teman-teman bisa klik saja di sini, kemudian pilih ya berdasarkan bahasa yang teman-teman gunakan. Kita akan coba gunakan yang bahasa Indonesia saja. Jadi teman-teman kunjungi hostinger.co.id. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk video kali ini kita akan mereview Hostinger itu dari 3 aspek, yaitu kita akan coba lihat untuk kecepatan hostingnya, yang kedua adalah kita akan coba lihat untuk fitur-fitur apa saja yang disediakan, dan yang ketiga adalah kita akan coba melihat untuk harganya. Yang pertama, kita akan coba lihat untuk kecepatan hosting dari Hostinger. Nah, jadi untuk melakukan pengecekan kecepatan hosting dari Hostinger ini, kita bisa menggunakan salah satu tools atau aplikasi yang namanya bitcaca.com. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke bitcaca.com. Jadi Bitcaca ini adalah salah satu aplikasi ataupun tools yang kita bisa gunakan untuk mengecek kecepatan hosting website kita. Oke, di sini ada keterangan di dashboardnya, how fast is your hosting. Oke, jadi kita langsung saja memasukkan URL dari Hostinger. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan URL apa saja yang servernya menggunakan server dari Hostinger. Oke, di sini saya menggunakan URL atau domain name dari Hostinger. Saya ketik saja di sini hostinger.com. Kemudian kita enter atau klik button search yang ada di sebelah kanan. Oke, tunggu sampai hasilnya muncul. Ini di close saja. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk performanya itu adalah skornya A+. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kecepatan dari Hostinger ini sangat baik sekali, mendapatkan skor A+.
Oke, lalu kita juga bisa melihat untuk respon time-nya di setiap negara. Di setiap negara itu pasti berbeda-beda respon time-nya. Contohnya itu adalah di US. Di US untuk respon time-nya itu adalah 2 milisecond. Oke, 2 milisecond, bukan 2 second ya, tetapi 2 milisecond. Untuk informasi teman-teman, 1 second itu adalah 1000 milisecond. Nah, untuk di US respon time-nya itu tidak sampai 1 second, tidak sampai 1 detik, hanya 2 milisecond. Ya, sekali lagi 1 second atau 1 detik itu adalah 1000 milisecond atau 1000 milidetik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat respon time-nya itu sangat cepat sekali. Kemudian di London contohnya hanya 1 milisecond, Singapura 2 milisecond, oke. Kemudian Sydney 1 milisecond, Jepang 4 milisecond, Kanada 2 milisecond, Jerman 2 milisecond. Nah, itu artinya bahwa respon time dari server Hostinger ini sangat cepat sekali, tidak sampai 1 detik. Oke. Nah, untuk memastikan hasil ini kita bisa coba untuk mengetes ulang. Teman-teman bisa langsung klik saja rerun test. Oke, untuk memastikan hasilnya. Oke, tunggu sampai hasilnya muncul. Kemudian kita bisa lihat untuk performanya untuk tes yang kedua masih sama, yaitu A+, dan untuk rata-rata respon time-nya itu sama ya, sekitar 1, 2, sampai 3 milisecond ya. Oke, sama semuanya. Kita coba tes untuk yang ketiga, kita tes 3 kali ya. Nah, sekarang masih sama ya, untuk performanya A+, dan respon time-nya rata-rata 1 sampai 4 milisecond. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk Hostinger, untuk server Hostinger itu sangat cepat sekali ya, performanya ada di A+, kemudian respon time-nya itu sangat cepat sekali, ada di angka 1 sampai 4 milisecond. Nah, selain mengetes kecepatan server website dengan menggunakan aplikasi BitChaca yang sudah kita lakukan barusan, kita juga bisa mengetes sebuah website dengan menguji uptime-nya. Nah, jadi uptime itu adalah salah satu hal yang paling penting dari sebuah website. Nah, apabila teman-teman pernah mendengarkan istilah server down, nah server down itu disebabkan oleh karena uptime-nya itu sangat kecil sekali. Nah, jadi uptime itu biasanya dia dihitung dengan menggunakan persen. Jadi semakin tinggi persen uptime-nya, contohnya sampai 90%, bahkan sampai 100%, maka itu semakin baik. Ya, artinya kalau uptime-nya tinggi, maka website yang disimpan di dalam server tersebut akan jarang down. Tetapi kalau uptime-nya sangat kecil, contohnya hanya 20%, bahkan 5%, maka website tersebut bisa dipastikan akan sering down ya. Oke, jadi untuk mengecek uptime dari sebuah website, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang namanya uptimerobot.com. Nah, untuk semua link aplikasi ini atau tools ini sudah saya simpan di deskripsi video ini, teman-teman bisa langsung cek saja. Jadi silakan teman-teman ke uptimerobot.com. Kalau sebelumnya teman-teman belum registrasi, silakan diregister dulu. Nanti posisinya seperti ini, akunnya ada di sini, kemudian di sini ada tombol logout. Kemudian kita bisa klik di sini add new monitor untuk melihat uptime sebuah server. Oke, kemudian kita masukkan di sini untuk URL-nya. Contohnya saya masukkan di sini hostinger.com. Oke, saya masukkan di sini atau saya bisa copy saja dari sini. Oke. Nah, kemudian monitoring intervalnya teman-teman bisa tentukan minimal 5 menit ya. Jadi setiap 5 menit nanti hasilnya akan muncul. Atau teman-teman bisa juga ganti menjadi 10, 20. Oke, kita akan coba yang 5 menit. Jadi setiap 5 menit hasil monitornya keluar. Oke, kemudian kita centang yang di sini. Kemudian kita create monitornya. Oh ya, sorry. Ini harus ada namanya ya. Jadi contohnya kita buat namanya bebas apa saja. Contohnya test uptime Hostinger. Oke, kemudian setelah itu kita create monitor. Oke, setelah itu kita close dan di sini sudah muncul. Nah, untuk melakukan tes itu kita klik saja di nama
monitor yang sudah kita buat tadi, dan hasilnya itu nanti akan muncul di sebelah kanan yang layar yang warna hitam ya. Oke, sekarang kita coba langsung saja tes untuk uptime-nya. Kita klik. Nah, oke, hasilnya di sini sudah tampil ya. Kita scroll ke bawah dan kita bisa melihat di sebelah kanan itu ada uptime-nya berapa persen. Untuk 24 jam terakhir uptime-nya adalah 100%. Kemudian untuk 7 hari ke belakang itu 100%, dan 30 hari ke belakang itu adalah nilai uptime-nya 100%. Nah, jadi sekali lagi nilai uptime ini sangat menentukan apakah sebuah server akan sering down atau tidak. Jadi semakin kecil ya nilai uptime-nya, maka servernya akan semakin sering down. Artinya kalau hostingnya down, otomatis websitenya tidak bisa diakses. Tetapi kalau nilai uptime-nya tinggi seperti ini ya, 100%, maka kecil kemungkinan servernya down. Oke. Nah, lalu kita bisa melihat lagi di sebelah kiri ini ada current status saat ini sedang up ya, artinya tidak down. Dan kalau kita lihat di sini juga the latest downtime ya, belum ada data server Hostinger itu mengalami down. Jadi itu teman-teman untuk mengecek kecepatan sebuah hosting website, khususnya Hostinger, ini kita bisa menggunakan dua aplikasi atau tools, yaitu bitcaca.com dan uptimerobot.com. Dan dari kedua tools ini kita bisa menyimpulkan bahwa hosting dari Hostinger itu kecepatannya sangat memuaskan. Oke, lanjut kita akan cek yang kedua, yaitu kita coba lihat untuk fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh Hostinger. Oke, jadi kita kembali lagi ke websitenya hostinger.co.id. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat fitur lengkapnya di bagian paket web hosting. Nah, jadi contohnya kita akan coba lihat untuk paket hosting yang paling populer, yaitu Shared Hosting Premium. Nah, kita bisa melihat fitur-fitur yang akan kita dapatkan di sini. Kita bisa klik saja lihat semua fitur. Kemudian di sini fiturnya semua akan muncul. Nah, yang pertama adalah kita akan mendapatkan jumlah website unlimited. Artinya kita bisa hanya dengan satu akun itu kita bisa membuat website tanpa batas. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membuat akun email dengan menggunakan domain name kita sendiri tanpa batas. Jadi teman-teman bisa membuat akun email sebanyak-banyaknya ya dengan menggunakan extension ataupun domain name dari website teman-teman. Jadi kalau teman-teman contohnya punya perusahaan ataupun startup ya, ini sangat membantu sekali karena dengan menggunakan email yang belakangnya itu adalah extension dari nama website kita, maka email yang kita gunakan itu terlihat lebih profesional ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendapatkan unlimited bandwidth. Jadi kita bisa menggunakan resource yang ada di Hostinger itu tanpa batas. Lalu kita juga mendapatkan allocated resource, lalu gratis sertifikat SSL. Ini untuk keamanan, sangat penting sekali bagi teman-teman untuk mengaktifkan sertifikat SSL ini di website teman-teman, karena ini sangat berpengaruh sekali dengan keamanan website teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mendapatkan yang namanya Lightspeed Cache. Nah, jadi Lightspeed Cache ini adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk mempercepat website kita. Karena kalau cache di dalam hosting atau website itu tidak dihapus, maka itu akan membebani hosting kita atau membebani website kita sehingga kinerjanya menjadi lambat. Nah, dengan Lightspeed Cache, maka cache yang sudah kadaluarsa itu bisa dihapus secara otomatis. Lalu selanjutnya kita juga akan mendapatkan yang namanya WordPress Acceleration. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak terlalu punya skill untuk ngoding ya, maka teman-teman bisa menggunakan CMS atau Content Management System. Salah satunya adalah WordPress. Nah, sebenarnya bukan saja hanya WordPress yang bisa teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan Hostinger itu ada banyak CMS yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya Joomla ya, dan CMS lainnya. Kemudian juga kita akan mendapatkan Cloudflare Protect Name Server, ada integrasi GitHub, dan yang paling penting itu adalah kita akan terbantu dengan tim dari Hostinger yang siap untuk membantu teman-teman apabila ada kesulitan. Dan di sini Hostinger menyediakan layanan 24 jam. Jadi kapanpun teman-teman punya kesulitan untuk
membangun website teman-teman, tim dari Hostinger siap untuk membantu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Hostinger itu ada jaminan uptime 99,9%. Dan kalau kita cek tadi di aplikasi atau tools Uptime Robot, ya, uptime-nya itu sampai 100% ya. Artinya bisa dipastikan hampir tidak ada down server di Hostinger. Kemudian di sini juga ada DNS Management, Access Manager, dan Unlimited Database MySQL. Jadi sebesar apapun data yang teman-teman simpan di dalam database itu tidak ada masalah. Kemudian teman-teman juga bisa membuat sampai 100 subdomain ya. Lalu akun FTP Unlimited, Unlimited cron job, domain gratis ya. Jadi kalau teman-teman membeli hosting ya dengan paket ini ya, Share Hosting Premium, maka teman-teman tidak perlu lagi untuk membeli domain lagi karena di dalamnya sudah include. Kemudian ada juga akses SSH dan backup mingguan. Nah, selain fitur-fitur ini, teman-teman juga akan mendapatkan satu cPanel, atau kalau di Hostinger itu namanya H panel, H-panel ya, karena Hostinger ini membuat cPanelnya sendiri. Nah, coba kita lihat untuk cPanel dari Hostinger. Nah, setelah teman-teman login, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan H-panel seperti ini. Dan yang saya suka dari tampilan H-panel ini adalah lebih user friendly, karena Hostinger ini membangun sendiri tampilan cPanel-nya. Nah, kita coba lihat untuk tampilan dari cPanel hostingnya. Kita klik manage. Nah, oke, coba kita lihat sedikit untuk tampilannya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat sangat bagus sekali ya tampilannya, sangat user friendly karena dia dikategorikan berdasarkan fungsinya masing-masing. Contohnya ini adalah bagian order, ini bagian account, lalu ini adalah untuk mengelola email, ini untuk mengelola domain ya. Kemudian ini untuk mengelola website. Contohnya kalau teman-teman menggunakan CMS atau Content Management System bisa menggunakan bisa mengelolanya di sini. Kemudian ini untuk mengelola file, ini untuk memanage database dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia fitur-fitur yang kita dapatkan dengan berlangganan web hosting di Hostinger. Dan yang ketiga, yang paling penting kita akan coba lihat untuk daftar harganya. Kita scroll lagi ke bawah, kemudian kita lihat di pilihan paket web hostingnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, harga hosting dari Hostinger itu sangat terjangkau sekali. Dan di setiap paketnya Hostinger selalu menyediakan potongan harga atau diskon. Ya, mulai dari 79%, 80% bahkan sampai 90%. Ya. Nah, contohnya di sini paket yang paling terjangkau adalah paket hosting single. Hanya dengan 8.900 teman-teman sudah bisa memiliki paket hosting sendiri. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan layanan hosting, saat ini Hostinger sedang mengadakan promo web hosting Black Friday dengan diskon sampai dengan 90%. Sekali lagi, saat ini Hostinger sedang ada promo web hosting Black Friday dengan diskon sampai dengan 90%. Untuk itu tunggu apa lagi? Teman-teman bisa langsung saja cek di website hostinger.co.id. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi review dari salah satu layanan hosting yang ada di Indonesia, yaitu Hostinger. Kita sudah mereview untuk kecepatan hostingnya, lalu kita juga sudah melihat fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan, dan yang ketiga kita juga sudah melihat harganya yang sangat terjangkau. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan layanan hosting untuk aplikasi websitenya. Sampai jumpa di video selanjutnya.